Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita duduk sejenak, tarik napas dalam, lalu kita renungkan. Hidup ini sebenarnya milik siapa? Apakah milik kita? Apakah benar kita punya hak penuh atasnya? Mari kita lihat keseharian kita. Setiap pagi kita bangun tidur. Mata yang semalam kita pejamkan, bisa terbuka kembali. Siapa yang membuka? Apakah kita sendiri? Kalau benar mata itu hak kita, seharusnya kita bisa memastikan besok pagi kita bangun. Tapi faktanya, berapa banyak orang yang tidur malam, ternyata tidak pernah bangun lagi. Kita makan nasi di meja makan. Kita berkata, ini hasil jerih payah saya. Tapi saudara-saudaraku, apakah benar nasi itu hak kita? Bukankah benihnya tumbuh karena tanah Allah, hujan Allah, sinar matahari Allah? Kalau bumi tidak subur, kalau hujan tidak turun, kalau udara tidak seimbang, apakah kita bisa menghasilkan sebutir padi pun? Lalu mengapa kita masih berkata, ini hak saya, ini milik saya? Begitu pula uang. Kita bekerja keras, pagi berangkat, sore pulang, lelah, peluh bercucuran. Kita berkata, ini uang saya, hak saya, hasil usaha saya. Tapi mari kita jujur. Berapa banyak orang bekerja keras, tapi tidak dapat uang? Berapa banyak orang pintar, cerdas, ijazahnya tinggi, tapi tetap susah mencari pekerjaan? Lalu mengapa ada orang biasa-biasa saja, tiba-tiba rezekinya lancar? Apakah itu karena hebatnya kita? Atau karena Allah yang mengatur? Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kalian kembali. Perhatikan kalimatnya. Rezekinya, bukan rezeki kita. Itu artinya uang di dompet kita, tabungan di rekening kita, rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita kendarai, semua itu bukan hak kita. Itu semua hanyalah titipan. Tapi anehnya saudara-saudaraku, justru kita sering merasa punya hak atas itu semua. Kita marah kalau kehilangan. Kita gelisah kalau kurang. Kita kecewa kalau doa minta rezeki tidak segera dikabulkan. Kita menuntut seolah-olah Allah wajib memberi. Padahal Allah tidak pernah punya kewajiban kepada kita. Kitalah yang wajib kepada Allah. Saudara-saudaraku, mari kita bawa ke urusan keluarga. Seorang suami berkata, istri ini hak saya. Seorang ibu berkata, anak ini hak saya. Benarkah? Kalau itu hak kita, mengapa banyak suami ditinggal mati istrinya, atau istri ditinggal mati suaminya? Kalau anak benar-benar hak kita, mengapa banyak orang tua kehilangan anaknya sebelum sempat dewasa? Semua ini mengajarkan satu hal. Kita tidak punya hak mutlak atas apapun. Semua hanyalah titipan. Semua hanyalah amanah. Semua hanyalah pinjaman dari Allah. Disinilah letak perbedaan antara syariat, hakikat, dan makrifat. Secara syariat, kita bekerja, lalu mendapat gaji. Tapi secara hakikat, gaji itu bukan hak kita, melainkan pemberian Allah. Lalu secara makrifat, kita sadar, yang ada hanyalah Allah. Semua hak hanyalah miliknya. Kalau kita renungkan, betapa sering kita salah langkah. Kita berdoa seakan-akan menuntut hak. Ya Allah, ini doaku, Engkau wajib kabulkan. Padahal, doa itu bukan alat untuk menuntut hak kita. Doa adalah cara kita menunaikan hak Allah. Hak untuk diingat, hak untuk disembah, hak untuk dimintai. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali. Saudara-saudaraku, setelah kita memahami bahwa dunia ini bukan milik kita, mari kita renungkan lebih dalam. Banyak orang hari ini masih salah paham. Mereka mengira bahwa dengan memiliki harta, anak yang pandai, rumah yang mewah, atau kendaraan baru, hati akan tenang. Mereka mengejar dunia seolah itu adalah hak mereka, seolah dunia bisa memberi ketenangan sejati. Tapi kenyataannya, tidak. Banyak orang kaya tetap gelisah. Banyak orang yang seolah memiliki semuanya, tapi tetap takut kehilangan, tetap khawatir masa depan, tetap gelisah ketika anak sakit atau pekerjaan terganggu. Mengapa? Karena mereka belum mengenal Allah, dan hatinya masih melekat pada dunia. Ustadz Burhanuddin menegaskan, saudara-saudaraku, kenal dunia dulu baru tenang. Tidak mungkin. Dunia bukan sumber ketenangan. Dunia selalu berubah, datang dan pergi, bisa hilang kapan saja. Hati yang melekat pada dunia akan selalu gelisah. Ketenangan hanya datang jika kita kenal Allah dulu, bukan dunia. Mari kita lihat sehari-hari. Seorang pekerja mungkin berdoa meminta mobil baru. Ketika Allah mengabulkan, ia merasa pantas memilikinya. Ketika mobil itu rusak, ia marah. Seorang ibu melihat anaknya tumbuh cerdas dan sehat, merasa itu haknya, bukan titipan Allah.
Seorang pengusaha kaya merasa gaji dan keuntungan adalah haknya, padahal tanpa izin Allah, usaha bisa bangkrut dalam sekejap. Ustadz Burhanuddin melanjutkan, hati manusia sering lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah amanah, titipan dari Allah. Kita menuntut hak, merasa dunia milik kita, dan ketika hilang atau berubah, gelisah muncul. Inilah yang disebut kesalahan besar manusia, melekat pada dunia, lupa hakikat, dan tidak sadar akan kembalinya segala sesuatu kepada Allah. Lalu, bagaimana cara menyadarinya? Bagaimana merasakan bahwa dunia ini bukan milik kita, tapi milik Allah? Renungkan asal-usul semua yang kita miliki. Setiap uang, makanan, rumah, kendaraan, dan kenyamanan berasal dari Allah. Latih hati untuk bersyukur, bukan menuntut. Bayangkan titipan bisa hilang kapan saja. Rumah bisa terbakar, kendaraan bisa rusak, anak bisa sakit, harta bisa hilang. Ketika hati menyadari hal ini, manusia mulai melepaskan keterikatan. Dunia tidak lagi menjadi sumber ketenangan. Hanya Allah yang memberi ketenangan sejati. Ustadz Burhanuddin berkata, ketenangan sejati datang ketika kita kenal Allah terlebih dahulu, menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah titipan, dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Orang yang sudah kenal Allah, tenang ketika harta hilang, tenang ketika anak diuji atau sakit, tenang ketika pekerjaan terganggu, karena tahu semua kembali kepada Allah. Orang yang hanya kenal dunia, tetap gelisah meski kaya, karena ketenangan bergantung pada harta dan dunia. Terus menuntut hak, marah saat tidak sesuai keinginan. Doa menjadi tuntutan, bukan ibadah. Saudara-saudaraku, jika kita ingin hati damai, mulailah dari mengenal Allah. Dunia boleh kita miliki, tapi hati tidak boleh melekat. Inilah puncaknya. Kita tidak punya apa-apa, kita hanya titipan, kita hanya tamu di dunia ini. Semua akan kembali, maka saya ingin bertanya, apakah kita masih merasa punya hak? Apakah uang yang kita kumpulkan betul hak kita? Apakah anak, istri, suami betul hak kita? Apakah tubuh ini hak kita? Apakah nyawa ini hak kita? Kalau benar itu hak kita, bisakah kita mempertahankannya ketika malaikat maut datang? Jawaban itu tidak perlu saya ucapkan. Cukup renungkan di hati masing-masing.